Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Silvia Agustina, NPM 181000284, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aspek hukum terhadap asuransi kecelakaan kendaraan bermotor roda 2 sebagai moda transportasi umum berbasis online. Pendahuluan. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia sangat besar, bahkan mencapai 70%, bahwa sepeda motor efisien sebagai alat transportasi akan tetapi juga memiliki resiko kecelakaan tinggi. Bahkan 73% kecelakaan melibatkan sepeda motor. Kemudian, yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas mayoritas kalangan usia produktif dan potensial. Data tahun 2017 menunjukkan sebanyak 13.441 korban kecelakaan sepeda motor berusia di umur 20 hingga 29 tahun. Adapun saya mengambil kasus tentang driver ojek online gagal salib truk di Jakarta Utara. Penumpang tewas. Dilansir dari Detikcom, seorang driver ojek online bersama penumpang terjatuh saat hendak menyalip sebuah truk di wilayah Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi. Akibat kejadian itu, penumpang tewas terlindas truk. Kanit Lantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Sigit Purwanto membenarkan kejadian itu. Kejadian itu terjadi pada waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tipar Cakung, tepatnya di depan Masjid Jami Nurul Huda Cilincing, Jakarta Utara. Kecelakaan bermula ketika motor yang dikemudikan oleh Abdullah, 29 tahun, melintas di lokasi hendak mengantar penumpangnya Astuti, 38 tahun. Tibanya di Jalan Tipar Cakung, Abdullah mencoba menyalip truk yang ada di depannya. Abdullah pun kehilangan kendali, motornya masuk ke kolong truk bersama dengan penumpangnya. Kejadian ini mengakibatkan korban meninggal dunia, sementara Abdullah mengalami luka-luka. Penumpang masuk kolong dan terlindas roda kanan belakang kendaraan truk. Penumpang sepeda motor saudari Lik Astuti mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia di TKP serta sepeda motor mengalami kerusakan. Adapun identifikasi masalah dari kasus ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaturan asuransi kecelakaan bagi kendaraan bermotor roda 2 sebagai moda transportasi umum berbasis online ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kedua, upaya apakah yang dilakukan pihak perusahaan terhadap asuransi kecelakaan penumpang ojek online. Ketiga, bagaimana mekanisme pemenuhan asuransi atas kerugian yang timbul dari kecelakaan kendaraan bermotor roda 2 sebagai moda transportasi umum berbasis online. Pembahasan, yaitu yang pertama, pengaturan asuransi kecelakaan bagi kendaraan bermotor roda 2 sebagai moda transportasi umum berbasis online ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Asuransi kecelakaan diri atau personal accident adalah asuransi yang memberikan santunan terhadap risiko kematian, cacat total, serta biaya pengobatan yang disebabkan oleh risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga. Manfaat asuransi kecelakaan diri adalah dapat memberikan rasa aman untuk keluarga bila terjadi risiko kecelakaan dan peringanan finansial. Pasal 246 KUHD menentukan pengertian asuransi bahwa asuransi atau tanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana menanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pasal 247 menyebutkan bahwa hal-hal yang termasuk dalam tanggungan antara lain
dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam keselamatan jiwa atau orang atau lebih, bahaya laut dan perbudakan, serta bahaya pengangkutan darat sebagai sungai dan perairan pedalaman. Ruang lingkup pengaturan asuransi dalam KUHD terlihat sangat sempit sekali. Ruang lingkup perlindungan hanya terhadap risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertutup. Sementara seiring dan berkembangnya zaman, dimungkinkan muncul risiko-risiko lain selain yang diatur dalam KUHD. Oleh karena itu, asuransi atau pertanggungan diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Perasuransian. Asuransi sendiri didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi untuk, yaitu yang pertama, memberi pengganti kepada tetanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, dengan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberi pembayaran yang didasarkan pada peninggalan tertanggung atau membayar yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar serta ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pemerintah menciptakan dua produk asuransi sosial dalam rangka memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. Asuransi tersebut adalah asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas, serta asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kendaraan roda 2 atau sepeda motor hanya diizinkan untuk barang menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pasal 10 ayat 4 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan menentukan lebar barang muatan tidak boleh melebihi setengah kubik. Sepeda motor dapat mengangkut barang, namun bukan sebagai angkutan umum. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sepeda motor tidak termasuk sebagai angkutan umum karena bukan termasuk kendaraan bermotor umum. Hingga saat ini, perusahaan penyedia jasa angkutan umum berbasis online seperti Grab dan Gojek masih berjalan seperti biasa. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan, khususnya bagi angkutan umum dengan sepeda motor apabila terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini dapat merugikan dua pihak, yakni pengemudi dan penumpang. Adapun produk asuransi sosial wajib bagi masyarakat oleh PT Jasara Harja tidak dapat melindungi masyarakat yang menggunakan kendaraan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum, karena sepeda motor yang sudah dijelaskan tadi tidak termasuk kendaraan bermotor umum. Yang kedua, upaya yang dilakukan pihak perusahaan terhadap jaminan asuransi kecelakaan pengguna ojek online. Perusahaan penyedia jasa transportasi umum berbasis online dengan jenis kendaraan sepeda motor sebagai sarana angkutannya dapat mendaftarkan perusahaan dan pekerjaan ke perusahaan asuransi swasta. Seperti dilansir di website resmi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, Gojek telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi swasta Allianz dalam rangka memberikan manfaat perlindungan berupa jaminan keselamatan bagi pengguna atau penumpang GoRide. Hal ini merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan penumpang transportasi umum jenis kendaraan sepeda motor. Pihak perusahaan bisa membuat produk asuransi sendiri. Misalnya perusahaan Grab menciptakan produk asuransi kecelakaan personal Grab dalam rangka memberikan perlindungan jaminan keselamatan kepada pengemudi dan penumpang Grabbike. Upaya-upaya seperti ini dilakukan karena ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi sepeda motor menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan. Yang ketiga, mekanisme pemenuhan asuransi akibat
memang merupakan hal yang sangat patut diperhatikan bagi penyedia jasa kendaraan. Misalkan apabila penumpang jasa ojek online Gojek mengalami kecelakaan, maka penumpang berhak mendapat ganti rugi berupa santunan dari Gojek. Syarat dan ketentuan PT Gojek menyebutkan bahwa Gojek Indonesia memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan Gojek yang menggunakan layanan GoRide. Dalam kasus ini, karena konsumen yaitu korban penumpang tadi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, bisa menerima biaya pemakaman sejumlah 10 juta rupiah dan untuk santunan kematian sebagai pertanggungjawaban senilai 50 juta rupiah. Penumpang atau keluarga yang bersangkutan berhak meminta pertanggungjawaban Gojek apabila pihak Gojek tidak memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang berupa santunan seperti ketentuan tersebut. Apabila dari pihak Gojek tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, maka pihak Gojek dapat dikategorikan panas prestasi. Selain itu, pasal 7 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa pelaku suatu usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan pasal 60 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26 ayat 2 yang berbunyi sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak senilai 200 juta rupiah, dan ayat 3 yang berbunyi tata cara penempatan sanksi administratif bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Penutup. Kesimpulan, karena produk asuransi sosial wajib bagi masyarakat oleh PT Jasara Harja tidak dapat memenuhi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 sebagai sarana angkutan umum karena kendaraan bermotor roda 2 tidak termasuk kendaraan bermotor umum menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun perusahaan penyedia jasa transportasi umum berbasis online dengan jenis kendaraan bermotor roda 2 dapat mendaftarkan perusahaan dan pekerjaannya ke perusahaan asuransi swasta. Upaya lain yang dapat dilakukan perusahaan penyedia jasa transportasi umum berbasis online adalah dengan membuat produk asuransi sendiri. Kesimpulan yang kedua, dalam kasus ini korban berhak memperoleh keselamatan dan keamanan saat menggunakan jasa angkutan kendaraan bermotor roda 2. Apabila asuransi tidak diberikan, maka penyedia jasa angkutan umum roda 2, apabila asuransi tidak diberikan, maka penyedia jasa angkutan umum roda 2 online dapat dikategorikan sebagai wan prestasi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dibuat. Berdasarkan pasal 60 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Kemudian ada saran. Yang pertama, masalah transportasi berbasis online ini memerlukan penanganan yang serius sehingga pemerintah harus melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi terkait berbagai peraturan yang mengatur transportasi online. Yang kedua, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan perlu direvisi sesuai dengan perkembangan masyarakat agar perlindungan atau risiko kecelakaan dapat terpenuhi secara optimal, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum maupun perusahaan penyedia aplikasi yang berbasis teknologi. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.